Kalau saya sendiri itu istilahnya usaha di budidaya telur itu, khususnya itu yang paling penting itu kejujuran, Pak. Artinya begini, kadang kita sudah menerapkan sistem beli kepada petani. Misalkan ini per 1000-nya saya minta peling segini ya. Tapi kalau petaninya bilang nggak mau, ya berarti belum rezeki kita. Tapi biasanya per 1000-nya itu saya minta peling dikasih. Dan alhamdulillah orang yang ngasih peling itu istilahnya berlangganan sampai detik saat ini. Dan untuk penjualnya atau kita jual ke konsumen itu juga harus jujur juga, Pak. Jadi artinya tidak boleh, hitungannya tidak boleh kurang gitu, Pak. Insya Allah dapat kepercayaan dari konsumen dan berlangganan terus. Selain itu, kalau dari saya itu pertama, kita jualan itu kan memang menggaransi hitungan, Pak. Yang kedua, menggaransi kualitas. Jadi apabila dua hal tersebut ada yang bermasalah, bisa langsung dikoordinasikan biar diganti gitu, Pak. Nama saya Satria. Saya di Desa Kebocoran, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Nama farmnya Luna Farm. Jadi saya itu memutuskan terjun di dunia gurame itu sejak 4 tahun yang lalu. Persisnya tahun 2018. Itu setelah saya resign dari pekerjaan saya sebelumnya, terus saya memutuskan untuk jadi petani gurame. Alhamdulillah sekarang juga sudah bisa kirim sendiri itu telurnya ke berbagai kota di Indonesia. Karena pertama memang satu, gurame itu mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Lalu yang kedua, memang di daerah sini rata-rata orang itu budidaya gurame. Jadi artinya hampir atau mayoritas orang di sini budidaya gurame, khususnya di telur gurame. Ya karena pertama memang pemasarannya mudah. Tidak seperti jual benih itu yang kita sendiri agak kesulitan untuk memasarkan benihnya itu. Lalu untuk konsumsi juga kalau di daerah sini istilahnya kurang bagus untuk istilahnya memelihara gurame dari kecil sampai ukuran konsumsi itu jarang yang berhasil. Maka dari itu saya lebih ngambil ke yang simpelnya saja, yaitu memilih usaha di segmen peneloran tersebut. Khususnya kalau ingin mendapatkan telur yang bagus, telur yang maksimal, pertama memang dari faktor pemilihan induk guramenya sendiri. Dan ciri-ciri induk yang bagus, ciri yang paling mudah adalah badannya tidak ada cacat, itu saja. Kalau umpamanya badannya bagus, tidak ada cacat, insya Allah pasti telurnya bagus. Dan kalau untuk isi sih tergantung dengan bobot ikannya itu, Pak. Jadi kalau bobot ikannya kecil ya kadang umumnya itu telurnya sedikit. Kalau bobot ikannya besar itu ya telurnya istilahnya mau isinya itu banyak. Dan untuk ciri-ciri yang lainnya, untuk jantan dan betina itu ya istilahnya kalau satu ekor ikannya itu kalau yang siripnya hitam itu pasti betina, kalau yang siripnya putih itu jantan. Dan untuk dagunya itu kalau jantan lebih besar atau lebih lebar, kalau betina itu lebih kecil. Umur itu saya di sini minimal itu 4 tahun, Pak. 4 tahun itu yang paling minim. Dan itu kami ngambil itu rata-rata dari umur 0 sampai 4 tahun tersebut. Jarang yang menggunakan pakan pelet, Pak. Rata-rata itu daun, hampir istilahnya itu 90% dari 0 sampai 4 tahun itu dikasih pakan daun-daunan. Maka dari itu telur khusus mempunyai kualitas yang sangat-sangat bagus. Daun sente itu, daun kajar itu yang wajib yang untuk pakan guramenya tersebut, induknya tersebut. Kalau berat ideal itu 1,5 kilo lah, Pak. 12 on sampai 1,5 kilo itu berat yang menurut saya itu berat yang produktif. Artinya 1 bulan itu mau 2 kali nelor atau minimal ya sekali. Kalau itu sih selera, Pak. Jadi tidak harus 1,4, 1,3, 1,2 itu tidak harus. Kalau saya itu lebih seringnya di mana
si induk betina tersebut telurnya sudah tua atau sudah siap brojol gitu, sudah siap keluar dari perut induknya itu, saya setel gitu Pak. Bisa 12, 13, tidak harus 14. Jadi selama ini saya itu untuk indukan itu rata-rata disetelnya ya 13 atau 12 gitu Pak. Rata-rata ya satu iya, ini ya. untuk istilahnya biar si pejantan itu tetap nyaman dan tidak terlalu capek gitu Pak. Iya, kalau untuk yang bobot 1,5 kilo itu bisa ya minim-minimnya itu 4.000 Pak. 4.000 telur dalam sekali nelor. Itu standarnya itu untuk bobot 1,5 kilo. Cuman untuk jumlah telur itu tidak bisa diprediksi sepenuhnya oleh bobot ikan Pak. Pertama juga faktor dari pejantannya tersebut. Artinya kalau pejantannya bagus, bisa memungkinkan bobot 1,5 kilo itu bisa nelor 7.000, 8.000 telur. Tapi kalau pejantannya kurang bagus, juga nanti hasil dari maksudnya keluarnya telur itu sedikit, di bawah 5.000. Jadi untuk mengecek apakah si sarang itu sudah ada telurnya atau belum itu sebenarnya cukup mudah. Pertama itu tinggal dilihat di depan sarang itu ada ikannya apa tidak. Itu yang pertama. Apabila di depan sarang itu ada ikannya atau betinanya itu istilahnya sedang ngipasi sarangnya tersebut, itu sudah bisa dipastikan si sarang ada telurnya Pak. Proses selanjutnya ketika sudah ada telurnya yaitu jadi si sarang itu yang tadinya lubang itu sudah rapat, sudah ditutup kembali sama indukannya. Jadi sarang itu kan lubang bunder kayak gini, lalu telurnya masuk, langsung ditutup kembali sama indukannya itu. Jadi pintunya itu sudah rapat. Nah, setelah itu diangkat, terus kemudian dibersihkan dulu, lalu istilahnya kita ya diservis dulu Pak sebelum dikirim. Ya diservis sama dicek kualitasnya itu Pak. Kan kadang ada telur yang bagus, ada yang kurang bagus. Kalau yang kurang bagus kita tidak berani mengirim karena pasti ujung-ujungnya sampai tujuan dikomplain sama pembeli, Mas ini banyak yang mati. Lebih baik kita cek sekalian kualitasnya dari sini. Dan sampai sana ya alhamdulillah sejauh ini kalaupun ada komplain paling Mas ini ada yang mati 100-200 butir telur gitu, larva. Itu pun karena yang sudah itu karena terjepit di plastiknya, bukan karena bukan karena kualitasnya tersebut. Jadi kalau untuk betinanya itu saya menggunakan istilahnya perhitungan 12 kali nelor Pak. Kalau sudah 12 kali nelor berarti perlu diistirahatkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dari bentuk ikannya tersebut. Kalau badannya itu sudah mulai merah, itu berarti sudah istilahnya udah minta istirahat gitu Pak. Kalau sepengalaman saya dan setahu saya itu 4-7 atau 8 tahun maksimal itu produktif. Dalam artian sebulan bisa 2 kali atau minimal sekali lah Pak. Tetapi lebih dari 8 tahun sejauh yang saya tahu itu nelornya itu agak lambat. Namun demikian untuk kategori ikan yang sudah 8 tahun ke atas itu telurnya yang pasti kalau orang sini bilang itu ngebom. Artinya mau 10.000 lebih gitu sekali nelor. Iya. Jadi untuk indukan yang 8 tahun ke atas itu memang nelornya lebih dari 2 bulan bisa dibilang seperti itu Pak. Tetapi sekali nelor ya isinya itu banyak, dahsyat begitu. Sebetulnya kalau untuk gurame itu menurut saya tidak ada yang akhir ya Pak. Justru semakin tua indukan itu semakin bagus kualitas telurnya. Cuman kendalanya itu tadi yang seharusnya 3 minggu atau sebulan nelor itu bisa lebih dari 2 bulan nelor. Keuntungannya yaitu pasti nanti sekalinya nelor isinya banyak dan telurnya itu bagus-bagus, super. Untuk saat ini di kolam sini ada 80 ekor Pak. Jantan betinanya kalau jantannya sekitar 20 ekoran Pak. Untuk betinanya sekitar 60 ekor. Kalau saya itu pemasarannya hampir semua provinsi di Indonesia itu sudah saya kirim telurnya itu Pak. Mulai dari Banda Aceh sampai Papua itu sudah pernah, alhamdulillah. Dan untuk saat ini juga saya lebih memang fokusnya itu pemasaran ke luar Jawa Pak. Pertama memang sudah banyak senior saya di sini yang
memang pasarnya itu larinya ke daerah Jawa Timur, Pak, khususnya Tulungagung. Untuk sejauh ini yang saya tahu itu memang Jawa Timur sendiri, khususnya di daerah Tulungagung itu bisa lebih dari 2 juta telur itu, Pak, per 3 hari. Jadi artinya di setiap minggu di Kecamatan Kedung Panteng ini kan berangkat 2 kiriman, Pak. Setiap hari Selasa dan setiap hari Jumat gitu. Setiap hari Selasa itu bisa berangkat 2 juta telur, nanti hari Jumatnya bisa 2 juta telur lagi gitu, Pak. Itu untuk pengiriman ke wilayah Jawa Timur saja. Belum yang lari ke wilayah barat seperti Jawa Barat, Sumatera, dan kota-kota lain sebagainya. Kalau kendala yang cukup serius menurut saya yaitu yang selama ini menjadi beban adalah kematian yang belum ada obatnya sampai sekarang, Pak. Yaitu sirip putih itu, Pak. Jadi apabila ikan sudah terkena sirip putih itu, setahu saya itu hampir bisa dipastikan pasti mati itu, Pak. Iya. Dan kita coba udah beberapa kali menggunakan obat-obat ikan itu memang sama aja, nggak ada hasilnya itu. Ya, yang keduanya mungkin cuaca, Pak. Cuaca memang cukup pengaruh, apalagi untuk perhitungan Jawa yang saat ini masuk mangsa 1 begitu, Pak. Itu memang mangsa 1 untuk indukan gurame atau untuk budidaya gurame itu kurang begitu bagus. Artinya sudah masuk hawa dingin. Cuman mangsa satunya sekarang itu kan nggak kayak mangsa 1 beberapa puluh tahun yang lalu yang memang itu musim terang dan hawanya dingin. Kalau sekarang musim terang tapi masih ada hujan. Dan pada waktu itu saya telur di rumah ada sekitar 150 sampai 200 ribu telur dan tidak ada yang beli. Itu terjadi selama beberapa pekan yang membuat saya itu putus asa mau berhenti jualan telur itu, Pak. Karena memang permintaan itu lagi sedikit banget waktu itu, dan seluruh istilahnya pelanggan-pelanggan yang kami tahu itu pada belum berani untuk ngambil telur dikarenakan faktor ya mungkin ada keperluan lain atau faktor cuaca. Itu yang menurut saya titik paling rendah. Bangkitnya lagi alhamdulillah dukungan dari keluarga, dukungan dari istri saya khususnya itu alhamdulillah yang selalu support itu. Jadi akhirnya bisa move on lagi, bisa bangkit lagi. Dan untuk gurame itu insya Allah dari tahun ke tahun itu semakin membaik, Pak. Artinya begini, dulu saya pernah diceritain sama tetangga saya karena memang waktu itu saya belum terjun di dunia gurame. Jadi dulu itu harga telur paling cuma Rp3, Rp5. Dan alhamdulillah sejauh yang sudah pernah saya menjalani usaha telur ini belum pernah membeli dari petani itu di bawah harga Rp30, Pak. Jadi memang artinya trennya itu sangat positif, dari tahun ke tahun pasti ada kenaikan untuk harga telur gurame. Kalau tips saya untuk bagi para pemula yaitu istilahnya pilih indukan yang bagus, Pak. Karena memang selama ini kan orang taunya ini jantan, ini betina. Jadi kalau bisa itu milih atau membawa orang yang memang bisa memilih indukan gurame itu, Pak. Terus juga harus sabar juga, Pak. Artinya memang tidak bisa beli indukan langsung sehari 2 hari nelor, itu nggak bisa, Pak. Tetap paling cepat itu menurut saya itu sebulan atau 2 bulan kalau itu umpamanya indukan yang masih baru atau masih belum pernah nelor. Kalau skema kolamnya itu ada yang model di seket atau di petak, ada yang model umbaran atau los. Jadi satu kolam yang sistem los itu bisa diisi lebih dari 30 indukan. Kalau yang sistem seket kayak gini kan istilahnya bisa lebih produktif, Pak. Dan kalau saya sendiri suka sistem yang seket-seket seperti ini karena memang lebih produktif. Kalau kedalaman air itu di atas lutut sedikit lah, Pak, kurang lebih antara 70 sampai 80 cm. Iya, harus air mengalir. Karena memang daerah saya sini terkenal kualitas telurnya bagus karena airnya itu kan mengalir terus, Pak. Bukan air dari, maksudnya bukan air aliran mati. Itu salah satu contoh, salah satu faktor biar bukan
atau kualitas telurnya itu bagus. Pertama, harapan kedepannya mungkin seperti itu Pak. Cuman untuk saat ini sementara masih menikmati ada yang sudah ada terlebih dahulu, karena dikarenakan untuk musim saat ini di bulan Juli ini memang untuk pemasaran telur gurame agak susah gitu Pak. Jadi harapan saya sih mudah-mudahan dan bantu petani-petani atau kelompok-kelompok perikanan yang berada di kabupatennya masing-masing agar bisa atau mempromosikan telur gurame itu Pak. Jadi nanti di setiap kabupaten atau setiap provinsi itu mempunyai stok gurame yang cukup atau yang bisa untuk menyuplai ke rumah makan, restoran di sekitarnya gitu Pak. Lalu apabila ada juragan-juragan yang berminat untuk membeli telur gurame, bisa hubungi saya di nomor 081239346261. Bisa kirim ke berbagai kota di wilayah Indonesia. Masih ya Mas Satria untuk Baik, wawancaranya, semoga usaha budidaya guramenya tambah sukses. Amin, terima kasih.